Pada masa ketika perempuan dibatasi oleh adat dan dinding rumah, lahirlah seorang gadis bangsawan yang berani bermimpi. Dialah Raden Ajeng Kartini, cahaya kecil yang perlahan menjadi terang bagi kaumnya. Kisah ini menceritakan perjalanan Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan untuk belajar dan berpikir bebas. Di sebuah kamar sederhana, Kartini menghabiskan waktunya menulis surat. Surat-surat itu menjadi jendela tempat ia berbagi mimpi dan gagasannya kepada sahabatnya di Belanda. Namun, perjuangan tak selalu mudah, bahkan keluarganya sendiri kerap khawatir bahwa pemikiran Kartini akan menimbulkan kemarahan sang ayah. Sejak tadi menulis terus surat lagi untuk sahabat di Belanda. Ya Mimi, aku menulis tentang mimpi, tentang perempuan yang ingin melihat dunia, bukan hanya tembok rumah. Pak, kalau ayah tahu beliau pasti marah lagi. Aku tidak melawan ayah, aku hanya ingin menunjukkan bahwa perempuan juga bisa berpikir dan belajar. Di ruang tamu rumah bupati, pembicaraan serius berlangsung. Kartini mempertahankan impiannya untuk mengejar perempuan kampung. Sementara sang ayah dan para bangsawan memegang teguh adat lama. Di tengah tekanan itu, Kartini tetap teguh baginya. Perempuan juga manusia yang berhak mendapatkan ilmu. Raden Ajeng, aku dengar kau ingin mengajar perempuan kampung. Itu tidak pantas bagi seorang bangsawan. Adipati, justru karena aku bangsawan, aku harus memberi contoh. Perempuan juga manusia berhak mendapat ilmu. Artinya ada sudah berjalan turun. Perempuan cukup mengurus rumah tangga. Aku tidak salah ayah, tapi bila dapat mengulung pikiran, kita harus berani membuka jendela sedikit agar cahaya bisa masuk. Di halaman rumah, Kartini duduk sembari ia mengajar Siti dan anak-anak desa mengenal huruf dan membaca. Walau banyak yang meremehkan pendidikan perempuan, Kartini terus memberi semangat. Ia menanamkan keyakinan bahwa perempuan adalah cahaya bagi keluarga dan bangsa. Siti, huruf A, lalu B, coba ulangi. A, B, Kartini, saya senang belajar, tapi orang bilang perempuan tak perlu sekolah. Jangan dengarkan mereka, Siti. Hikayat yang benar adalah perempuan juga cahaya bagi keluarga dan bangsa. Hari itu, sebuah surat tiba dari Belanda. Kartini membacanya dengan penuh haru. Surat-suratnya akan diterbitkan. Dunia akan mengetahui suara perempuan Jawa. Mimpinya yang dulu dianggap mustahil, kini mulai menemukan jalannya. Bukan hanya perjuangannya sendiri, tetapi perjuangan seluruh perempuan Indonesia. Nyonya Pankol menulis surat-surat akan diterbitkan agar dunia tahu tentang perempuan Jawa. Mimpi kita tidak sia-sia, Mini. Benarkankah dunia akan tahu berjuangmu? Bukan perjuanganku, perjuangan semua perempuan Indonesia. Malam perlahan merayap. Kartini berdiri dengan lentera di tangannya. Di balik temaram cahaya, ia menyampaikan pesan terakhirnya bahwa sangkar yang mengurung perempuan akan terbuka bila ada keberanian untuk bermimpi. Dan dari kegelapan itu lahirlah terang yang abadi. Dulu perempuan seperti turun dalam sangkar, tapi kini kita tahu sangkar bisa terbuka jika berani bermimpi. Habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Inilah kisah Kartini, perempuan yang menyalakan cahaya perubahan. Dari pemikiran sederhana hingga menjadi sumber inspirasi bangsa. Habis gelap, terbitlah terang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.